Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Rupanya kau bersembunyi di sini. Sekarang kau tidak mungkin lolos dari tanganku, Kamandaka. Kelihatannya kau sangat bernafsu sekali untuk menangkapku. Tapi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang reaksi kocak Mamak Ketum ya ketika mendengar isi pidato Gibran beberapa waktu lalu pada saat retreat kepala daerah. Ya, tapi sebetulnya bukan reaksi Mamak Ketum beneran teman-teman ya. Ya maklum lah ya, para neti plus 62 ini kan sangat kreatif ya. Dan maha julid ya, julidnya udah tingkat dewa pokoknya. Jadi nggak tahu dapat video dari mana gitu tentang Mamak Ketum yang memang di video tersebut kelihatan sangat judes sekali ya. Dan tiba-tiba saja ditempel di bawah gambar Gibran yang sedang pidato ya. Efeknya pun akhirnya bikin ngakak teman-teman. Selain itu mungkin karena jengkelnya melihat dulu si Masinton suka menghibur Gibran ya, akhirnya hingga gini netizen juga belum berhenti ngerjain si Masinton ini ya, si ayam sayur ini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Kurang ajar ya. Siapa yang menggabungkan ya video pidato Mas Wapres ya pada saat retreat dengan pidato Mamak Ketum yang bagian bawah ini? Ayo siapa ngaku? Ayo. Ini harus dicariin. Aduh, nggak bener ini, harus dicari nih siapa yang mengupload pertama kali ini. Waduh, koclak ya. Lanjut. Rupanya kau bersembunyi di sini. Sekarang kau tidak mungkin lolos dari tanganku, Kamandaka. Kelihatannya kau sangat bernafsu sekali untuk menangkapku. Tapi baik. Backsoundnya ya teman-temannya yang bikin menegangkan gitu loh. Itu film apa ya? Film Brahma Kumbara apa film Sahur Sepo barusan? Begitu nongol ternyata wajahnya ayam sayur ya kan. Aduh dia sedang ngelamun gitu kan karena malu. Malu kenapa Bang? Ya malu lah. Si Asam Sulfat ternyata jadi pimpinannya sekarang kan, jadi wakil presiden. Sementara dirinya hanya sebagai bupati gitu loh. Gubernurnya Bobi, lengkap udah penderitaan si Asam Sulfat ini. Lanjut. Wala ka ano?
Menarik sekali ya pendapat netizen barusan ya yang ditulis di badan videonya sangat menarik. Coba saya bacakan teman-teman ya. Kepala daerah yang ikut retreat ya dari awal akan mendapatkan sertifikat lulus dengan nilai sempurna. Waduh, waduh, waduh. Yang ikut retreat belakangan cuma dapat nota merah dari toko bangunan. Aduh, nota merah dari toko bangunan itu maksudnya apa ya? Ini nyindir Partai Kebo atau gimana ya? Lanjut. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Ya, menurut netizen barusan ya ini adalah ekspresi gitu ya, ekspresi Mas Pram ya alias Pramono Anung pada saat mendengar bahwa juru bicara partai terbesar di Indonesia mengatakan Megawati nggak pernah melarang kepala daerah ikut retreat di akun Milen. Aduh, udah jelas-jelas ya disuruh menunda ya kan. Ya kan sama aja menunda sama nggak ikut. Orang yang sudah ada di perjalanan bahkan sudah sampai di lokasi di Magelang aja ya kan. Nggak boleh merapat, mereka main-main di kafe. Udah gitu juru bicara partai ngomongnya lain-lain. Aduh, lanjut. Salah satu dari petikan materi yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam acara retret atau konsolidasi terbuka yang diikuti oleh para kepala daerah di seluruh Indonesia adalah ketika ia mengatakan bahwa kita semua berasal dari keluarga besar Nusantara. Apa yang dikatakan oleh Wakil Presiden Gibran ini memberikan penegasan bahwa latar belakang apapun yang kita miliki, entah berbeda dalam agama, suku, dan partai politik, semuanya bukan alasan untuk kita berpisah dan tercerai-berai. Kita justru menjadikan perbedaan agama, suku, dan partai politik sebagai modal dan kekuatan dalam rangka membangun kehidupan bersama dalam keindonesiaan yang semakin baik. Apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran ini sekaligus memompa partisipasi kita semua sebagai anak bangsa bahwa Indonesia ke depan bukan Indonesia gelap, tetapi Indonesia ke depan adalah Indonesia yang terang benderang sebagai partisipasi dari semua anak bangsa yang mencintai NKRI. Karena itu, akhiri polemik di seputar perbedaan afiliasi politik dan partai politik dan songsong Indonesia yang lebih baik hari ini dan ke depan menuju Indonesia emas. Sesi pemaparan materi yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden Republik Indonesia di hadapan para kepala daerah seluruh Indonesia dalam acara retret atau konsolidasi terbuka yang diadakan di Akademi Militer di Magelang sungguh luar biasa. Tidak hanya karena Gibran adalah tokoh muda yang sedang bersinar, tetapi ia mampu menjelaskan materi tentang pengelolaan pemerintahan daerah dengan sangat baik. Tak lupa ia juga memberikan absensi kepada peserta yang hadir. Ia mencatat ada 10 kepala daerah yang belum atau tidak hadir. Lalu ia tak lupa memberikan sebuah pantun pada para kepala daerah yang belum hadir itu. Ia berkata, ubur-ubur ikan lele yang tidak hadir tidak mendapatkan makan gratis leh. Apa maksud dari pantun seorang Gibran bagi 10 kepala daerah yang tidak hadir itu? Ia mau mengatakan bahwa seorang kepala daerah itu pertama-tama adalah petugas rakyat. Atas nama rakyat, maka tugas seorang kepala daerah adalah menyelenggarakan kesejahteraan kepada mereka. Sudah seharusnya kepala daerah bekerja untuk rakyat, dan salah satunya adalah memberi makan kepada rakyat. Tugas memberi makan kepada rakyat membutuhkan kerja bersama. Dalam konteks ini,
konsolidasi terbuka atau retret adalah kekuatan bersama untuk mensukseskan program makan gratis pemerintahan Prabowo dan Gibran. Gibran juga memberi pesan bahwa kepala-kepala daerah yang tidak mau bekerja, maka mereka tidak layak menikmati makanan sebagai simbol kesejahteraan. Ya, betul ya apa yang disampaikan oleh netizen barusan ketika menanggapi pernyataan Wapres ya dalam pidato di retreat Magelang beberapa waktu yang lalu ya, sekitar 2 hari yang lalu lah. Ya, memang betul, tetapi kita juga harus bisa membedakan gitu kan dalam apa itu ya yang memuat suku-suku asli Indonesia kan seperti itu. Ya, walaupun kita ini mungkin sudah sama-sama sebagai warga negara Indonesia, tetapi kan kita tidak boleh melupakan bahwa di negara ini ya ada suku-suku yang asli berasal dari negara ini dan ada suku-suku yang pendatang. Dalam hal ini adalah imigran ya. Ya, saya berharap ya walaupun kita saat ini menjadi saudara sebangsa dan setanah air, nah saudara-saudara kita yang merupakan ya keturunan para imigran yang mbok menghargai suku-suku yang asli dari Nusantara. Jangan merasa sok menguasai di sini, arogan, malah macak sebagai majikan, menginjak-injak harga diri suku lokal. Itu kan enggak bagus, kan seperti itu toh. Iyalah, lanjut. Luar biasa, saudara. Wow, baru terjadi dalam sejarah Indonesia. 3 presiden bersatu membangun bangsa. Saya kok merasa seakan-akan punya 3 presiden. Bukan cuma 1 Prabowo, tapi juga ada Jokowi dan SBY. Luar biasa. Oleh sebab itu saya yakin bangsa Indonesia ini akan makin cerah. Itu. Saudara tahu, ketika mereka bersatu di dalam meresmikan Badan Pengelola Investasi Danantara, kemudian kita lihat mereka bersatu juga di dalam retreat kepala daerah, kita bisa melihat, saudara, betapa bangsa ini luar biasa.
Ya. Sungguh, bayangkan, satu presiden saja sudah hebat. Apalagi 3 presiden. 1, 2, 3, yes! Iya. Indonesia ini sampai saat ini presidennya baru 8 teman-teman ya, berbeda dengan Amerika Serikat yang sudah banyak kali gitu kan, karena merdekanya udah lama gitu kan. Indonesia ini kan merdeka belum 100 tahun, jadi sampai saat ini presidennya baru 8 ya kan. Nah, yang tersisa itu sebetulnya ada 4 gitu kan, karena yang sebelum-sebelumnya sudah meninggal ya, mulai Soekarno, Soeharto, Gus Dur, B.J. Habibie itu kan sudah meninggal ya, tinggal 4 gitu loh. Nah, netizen barusan ya mengatakan bahwa 3 presiden bersatu gitu kan. Kenapa kok nggak 4 gitu loh? Yang satu kemana? Nggak diajak atau nggak mau diajak, Kak? Kalau menurut saya sih diajak ya, cuma ngajaknya asal-asalan gitulah ya. Ya, karena apa? Ajak aja lah, nanti kalau nggak diajak itu bikin ribet gitu kan, diajak. Tapi asal-asalan aja ya. Akhirnya karena diajak asal-asalan nggak ikut ya. Karena takut juga bertemu dengan Jokowi mungkin ya. Aduh, nggak ngerti dah ya. Oke dah, konten kali ini begini aja dulu teman-teman ya, nggak usah panjang-panjang ya. Intinya sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar netizen dalam bentuk tulisan di badan video yang menurut saya sangat kocak, yaitu katanya para kepala daerah yang ikut retreat sejak awal hingga akhir akan mendapatkan sertifikat lulus dengan sempurna. Waduh, waduh, waduh. Sedangkan yang baru ikut di tengah-tengah atau ikut belakangan hanya akan mendapatkan nota merah dari toko bangunan. Kurang ajar, kurang ajar. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang reaksi kocak Mamak Ketum ya ketika mendengar isi pidato Gibran ya di hadapan para kepala daerah ya pada saat retreat di Magelang kemarin. Tetapi sebetulnya bukan reaksi Mamak Ketum yang sebenarnya ya, karena maklum lah. Para Neti Plus 62 ini sangat kreatif sekali dan tingkat julidnya udah mahadewa. Udah tingkat dewa. Jadi nggak tahu ya dapat dari mana video Mamak Ketum yang kelihatan judes itu tiba-tiba saja ditempel di bawah video Gibran yang sedang berpidato ya. Tetapi efeknya sangat luar biasa, bikin ngakak ya. Aduh. Selain itu ya mungkin karena jengkelnya ngelihat Masinton sejak dulu suka menghina Gibran, sampai hari ini masih banyak neti yang belum berhenti ya ngerjain si ayam sayur tersebut, dan tadi videonya sudah kita lihat bareng-bareng ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.